Selamat siang para netizen dimanapun kita berada, salam inspirasi bagi kita semua ya. Ada beberapa orang yang kemudian sudah ditetapkan jadi tersangka dan kemudian mungkin ini ada kaitannya dengan flash disk itu begitu kan ya. Yang ada viral ya soal flash disk Sahroni. Nah, pelaku ya menggeruduk rumah Ahmad Sahroni ini ternyata berawal dari suami istri yang kemudian seolah-olah punya grup WhatsApp begitu kan ya. Lalu kemudian diduga yang mendalangi aksi penggerudukan ya dan penjarahan rumah Ahmad Sahroni ya, lalu kemudian ini diamankan oleh pihak kepolisian begitu kan ya. Apakah ada kaitannya dengan flash disk itu begitu? Nah, inilah yang kemudian banyak yang sekarang ini yang ditangkap oleh pihak-pihak aparat yang dianggap menjadi provokator begitu kan ya. Saya melihat bahwa kekecewaan masyarakat dengan provokator itu beda. Artinya apa? Artinya kekecewaan masyarakat ini jangan lagi kemudian seolah-olah dibenturkan dengan hal yang kemudian mengkambing hitamkan begitu kan ya. Tapi saya mendukung sekali ketika hal-hal yang sudah tidak sejalan dengan apa yang kemudian dengan aksi begitu kan ya, sampai ada anarkis dan kericuan. Saya ini harus diusut tuntas juga begitu kan. Satu sisi ada yang begitu mengejutkan, salah satu warga Dubai yang kemudian mengatakan bahwa mengajak Sahroni untuk tinggal di sana. Nah, ini merupakan sindiran keras bagaimana soal pajak yang ada di Indonesia saat ini, dan mungkin ini sindiran keras ya kepada kondisi Indonesia saat ini begitu kan ya. Mengajak kepada Ahmad Sahroni untuk tinggal di Dubai. Wow. A message for Mr. Sahroni, the crazy rich from Indonesia. I hear that you flied to Singapore. Please come to Dubai. Here, you will take a 10 years golden visa and there is no tax here. All your money is yours. Government will not take any cent from your salary. Plus, the sport car here 3 times cheaper than Indonesia. And don't worry about the safety. If you call the police, they will be there in maximum 10 minutes. That's why UAE is the safest city in the world. And all the billionaires are coming here. Terima kasih. Bahkan dia mengatakan itulah Greasy Rich begitu kan ya, tinggal di Dubai saja. Banyak ternyata begitu. Kalau orang kaya memang seperti itu begitu kan. Makanya dengan adanya situasi dan kondisi saat ini, orang-orang akan melihat bahwa benar nggak bahwa pernyataan Sahroni ini membuat kekecewaan masyarakat yang sangat begitu luar biasa. Memang betul, ya kecewa besar ternyata terhadap pernyataan-pernyataan itu. Nah, satu sisi orang melihat bahwa kalau Ahmad Sahroni ini nanti tinggal di Dubai misalnya begitu kan, ya menjadi warga Dubai sana, ya nggak ada masalah, silakan, itu hak prerogatif orang begitu kan, ya. Pertanyaannya apakah Sahroni laku di situ begitu? Ini seorang pria bernama Hamzah membuat video ajakan untuk Syahrul Greasy Rich atau Sahroni begitu asal Dubai ya, agar tinggal di Dubai ya ketimbang di Indonesia atau Singapura. Ajakan ini dinilai bukan sekedar undangan, melainkan sindiran terhadap aturan dan tingginya pajak di Indonesia. Responnya warganet pun ramai menyebut hal tersebut sebagai kritik satir yang menyinggung pemerintah dan aparat Indonesia. Ini ternyata muncul satu persatu begitu. Saya melihat dan memandang bahwa kalau Sahroni pindah ke Dubai, wah ngeri-ngeri sedap bos. Kenapa? Ya mungkin sudah memulai dari awal. Bisnisnya kan ada di Indonesia semua begitu kan. Ya nggak tahu lagi bisnisnya ke arah yang mana, saya nggak tahu lagi begitu. Tapi yang jelas dengan adanya seperti ini maka orang-orang akan melihat begitu kan. Ya orang-orang akan melihat, wah ternyata kalau misalnya dikritik dikit, terus kemudian digeruduk dikit, tiba-tiba mau pindah ke yang lain begitu. Silakan, gak ada masalah bagi kami begitu. Bahkan dalam hal ini ya melihat dengan pernyataan-pernyataan Sahroni yang begitu luar biasa begitu di berbagai media sosial begitu, sehingga inilah dibuat masyarakat yang membuat rasa kecewa begitu terhadap apa yang disampaikan Sahroni. Tapi saya melihat ya sekarang ini ternyata yang digaungkan di berbagai masyarakat adalah soal penjarahan ya, ketika orang-orang sudah ditangkap oleh aparat, banyak yang kemudian dianggap punya jaringan memprovokasi begitu kan. Ternyata itu bisa ditelusuri oleh aparat-aparat tertentu begitu kan ya, untuk menelusuri ini semua. Makanya tidak heran ketika Sahroni begitu kan ya ditantang ya
soal apa namanya soal tambang ilegal begitu, dia mengatakan ya tangkap semua ya yang melakukan tambang ilegal begitu, biar clear begitu. Ini Prabowo tidak jenderal bikin tambang, Sahroni mengatakan gampang, semua saja ditangkap. Ini pada akhirnya muncul satu persatu begitu kan. Nih, harus ada yang mau dan berani mau counter janji-janji bombastis ya Prabowo. Saat ini mungkin hanya Sahroni. Ini banyak sekali kritikan-kritikan itu, apalagi soal KPK begitu kan ya. Sahroni ini meminta bahwa partai ya di DPR hargai ya KPK ya, hargai KPK jika terbukti korupsi saat OTT. Memang kalian dari 8 partai ini terbukti korupsi menghargai rakyat. Gaji kalian udah ya tinggi ya, masih aja yang mau korupsi. Ini komentar-komentar salah satu netizen begitu kan. Artinya secara tidak langsung waktu itu begitu kan, ketika ada kader dari Partai Nasdem yang kemudian sudah di OTT begitu kan ya, Sahroni juga memanggil KPK dan meminta klarifikasi begitu kan, yang mendukung terhadap penegakan hukum, tapi kalau mau OTT sampaikan dulu kepada ketua umumnya, katanya begitu. Kan pada akhirnya ngeri-ngeri sedap bos. Jadi banyak ini kritikan-kritikan dari netizen. Dan tidak hanya itu begitu, kritikan sekarang ini adalah soal bagaimana ijazah Sahroni. Bahkan ini ditunjukkan warga ijazah Sahroni dipastikan 100% asli dan bisa dipertanggungjawabkan. Ada yang mengatakan, ya yang dicari ijazah Jokowi kok ketemunya ijazah Sahroni. Ini banyak yang berkomentar seperti itu begitu. Tapi bagi kami adalah sah-sah aja begitu kan. Ya seperti apa yang disampaikan Roy Suryo begitu kan, mengatakan yang dicari itu adalah ijazah Jokowi, yang ditemukan itu adalah ijazah Sahroni. Ngeri-ngeri sedap ya, ngeri-ngeri sedap dengan soal-soal seperti ini. Saya pribadi ya melihat bahwa kalau semuanya ini di negara kita begitu kan, di negara kita sudah derang benderang begitu soal hukum, kepastian hukum begitu kan ya, saya kira aman-aman aja negara kita begitu. Apalagi soal tambang ilegal itu sangat-sangat luar biasa begitu kan. Nah inilah yang kemudian mengapa orang-orang Indonesia saat ini begitu kan ya terhadap apalagi kecewa begitu terhadap pemerintah, karena soal kebijakan pemerintah itu sendiri begitu kan ya. Mulai sekarang kenapa demo besar-besaran di berbagai daerah, mungkin satu adalah melihat rasa kekecewaan mereka, satu. Yang kedua mungkin ya sampai ada pembakaran, mungkin ada provokasi begitu kan ya, yang sehingga ini sekarang ini ditelusuri betul oleh aparat bahwa apa yang terjadi di rumah Sahroni itu adalah bagian dari orang suami istri yang punya akun begitu kan ya, untuk menggiring opini atau seolah-olah menginstruksikan soal bagaimana penggerudukan ke rumah Sahroni. Nah, kedua inilah yang kemudian ya dianggap suami istri begitu kan, dan bahkan SB ya adalah admin grup WhatsApp yang kerap berganti nama. Awalnya namanya itu Kopi Hitam, kemudian berganti lagi menjadi BEM RI, lalu kemudian berganti lagi dengan dengan ACAB ya, ACAB ya 1312 ya. Dalam grup ACAB itu 1312 itu memiliki 192 member. Nah, artinya secara tidak langsung apakah ada kaitannya dengan orang-orang yang kemudian masuk ke rumah Sahroni begitu kan. Kalau dari WhatsApp yang berantai yang kemana-mana begitu kan, sehingga ada provokasi seperti ini, apakah seperti itu begitu kan. Nah makanya ini banyak di media sosial yang muncul pada akhirnya penggerudukan yang sangat luar biasa begitu kan. Nah kata-kata inilah yang kemudian yang awalnya begitu kan mengatakan bahwa Sahroni mengatakan orang yang membubarkan DPR ya, saya garis bawahi bisa dikatakan sebagai orang yang tulul katanya begitu. Ini video yang menjadi ya puncak rumah mewah disebut rakyat Indonesia hari ini, mereka kecewa bilang digelar tulul oleh Ahmad Sahroni, seorang ahli parlemen DPR Indonesia. Nah maka banyak yang kemudian yang rumahnya dihancurkan begitu kan ya. Ini kasihan banget begitu. Banyak yang kemudian dihancurkan begitu, apa-apanya dirampas dan semuanya tidak tersisa begitu kan ya. Ini akan mencapai puluhan miliar begitu. Jam tangannya saja yang dikembalikan kemarin itu hampir kalau nggak lebih 11 miliar berapa begitu kan. Apalagi ditambah dengan flash disk kabarnya yang menghilang.
Jadi saya kira ini saya pribadi begitu kan ya. Ini kan sangat kaya sekali Ahmad Sahroni begitu kan ya, sangat kaya sekali. Apalagi soal berangkas yang kemudian diambil ada uang begitu kan ya, yang dijarah di situ dan dibagi-bagikan kepada rakyat. Nah, apakah ini dikembalikan? Ya, saya melihat ya dengan cara-cara seperti ini adalah satu karena bentuk kekecewaan yang sangat luar biasa, itu satu. Yang kedua, saya tidak suka sekali begitu ketika ada orang mengambil hak orang lain. Artinya ini merupakan korupsi juga begitu kan. Itu harta orang diambil begitu kan. Ya ini kan Sahroni kan belum tentu korupsi begitu kan. Ya. Jadi saya kira kalau dari rakyat untuk rakyat, semuanya untuk rakyat, ini kan pemikiran-pemikiran yang mungkin perlu ditelusuri begitu kan. Dalam artian bahwa tidak boleh apapun yang terjadi yang namanya mengambil orang, mengambil hak orang itu tidak boleh, haram hukumnya. Jadi artinya apa? Artinya harta Sahroni ini kan sebagai penguasa, sebagai pengusaha, satu sisi sebagai politisi begitu kan. Siapa tahu orang yang mengambil ini adalah bagian ya hasil dari pengusaha, hasil dari usaha-usahanya begitu kan. Mulai dari uang, tas dan sebagainya begitu. Ya, jadi saya kira inilah yang kemudian yang terjadi begitu kan, kalau toh pada akhirnya orang yang menjarah kemudian ditangkap di situ begitu, itu beda lagi begitu kan ya. Ada orang-orang yang kemudian ingin merusak citra Sahroni, mungkin seperti itu begitu kan ya. Ini banyak sekali pro dan kontra, dan bahkan ini jam tangannya begitu. Jam tangannya yang diambil begitu kan, begitu mewah. Ini mungkin nggak tahu seharga berapa begitu kan ya, padahal ini seharga 11 miliar. Ngeri-ngeri sedap ini bos. Jadi artinya apa? Artinya masyarakat sekarang ini kan sudah banyak yang kecewa begitu kan ya. Diambil begitu kan ya, terus kemudian dikembalikan lagi begitu. Ini kan hanya sesaat. Artinya bahkan ada salah satu tetangganya dari Ahmad Sahroni jauh begitu sekitar 1 kilometer itu yang mengambil jam tangannya begitu. Dan ibunya begitu kan yang mengembalikan itu begitu. Ini perlu diapresiasi yang sangat luar biasa. Artinya hanya ikut-ikutan untuk menjarah rumah orang begitu. Makanya kalau Sahroni kembali ke yang tadi, kalau Sahroni nanti menjadi warga Dubai, ya silakan, tidak ada masalah begitu kan. Justru masyarakat Indonesia itu bisa senang. Pada akhirnya kan ngeri-ngeri sedap. Oke, begitu yang kami sampaikan ya. Tonton terus di channel Hodari Podcast Rakyat ini. Jangan lupa di subscribe.